pernah ngomong sama Koci, anak-anak KKS itu gitu misalnya, urutannya si A, si B, si C nih di sini. Ya nomor 1 si A, nomor 2 si B, nomor 3 si C. Talentnya ini nih yang dianggap paling talented gitu. Nah nyampe Portugal, si C-nya jadi nomor 1, si B-nya jadi nomor 3, si C-nya jadi si B-nya tetap gitu misalnya, si A-nya jadi nomor 2 gitu misalnya. Ya kan? Ini berubah lagi nih karena parameternya menjadi nggak sama matanya pelatih Portugal sama pelatih kita di sini gitu. Nggak, itu benar, cuman 4-4 itu berbakat, Ri. Iya, ngerti nggak? Ini kan gua mau mengutip Ferry tadi, bakat yang besar itu pembeda gitu. Iya. Nah, ini betul, cuman memang secara subjektif perjalanan karir seorang pemain itu penuh dengan faktor luck. Kalau Ronaldo di zaman itu sama temennya nggak dikasih gol, dia yang cetak gol, Ronaldo nggak kemana-mana. Kalau Messi nggak ditemukan sama si asistennya Johan Cruyff itu, gue lupa namanya, nggak tanda tangan kontrak di atas serbet, Messi nggak akan kemana-mana. Emang berapa scout sih yang tahu Messi dari kota kecil? Faktor luck. Dan benar, sebenarnya kayak Jadi trajektori nggak bisa kita prediksi. kalau bakat Bang Ari benar, bakat ditentukan oleh personal kan. Itulah kenapa scout tuh harus bagus. Karena bisa jadi itu maksud gua, bisa jadi scout menilainya salah. Iya. Dan pelatih kita, gua sih pelatih KKS ya, ternyata ngelihat matematikanya berbeda gitu loh. Tapi tetap ada bare minimum, Bang. Pertama kategorinya dipisah dulu, berbakat atau tidak berbakat. Kan ada orang kalau membedakan itu nggak susah. Iya. Nah, ini antara yang berbakat ini maksud gua. Itu baru masuk. Jadi baru penilaian skill dari squadnya, pelatihnya jadi fundamental. Tapi kalau untuk melatih kayak gua mau latihan kayak gimana pun main bola 10 tahun 20 tahun gua nggak akan berbakat gitu. Problemnya kan sebenarnya yang kita mau ngomongin adalah konversi ke profesional footballer itu kan kecil. Dan yang masuk ke level under 19 itu kita udah asumsikan berbakat semua lah. Kalau masuk under 19 nih, lu masuk main di Benfica under 19, La Masia under 19 gitu, itu udah kita asumsikan berbakat lah. Memang gitu. banyak faktor. Iya. Makanya gue bilang margin bakat itu penentunya 1% ketika udah ngomong profesional. 1% itu signifikan. Di level pertarungan high intensity kan. Iya, high intensity. Itu cuma masalah terminologi aja ya. Intinya adalah kalau lu berbakat pun sangat berbakat, belum tentu lu bisa jadi pro kalau trajektorinya nggak benar, nggak tepat atau nggak dapat. Dan itu penting juga masalah luck lah dan lain-lain. Satu lagi juga nggak bisa kita push kalau orang nggak berbakat untuk di satu bidang. Itu satu faktor nature yang nggak bisa dibohongi. Orang misalnya nggak punya bakat nyanyi, 20 tahun dia latihan juga suaranya nggak akan berubah. Kayak Ari gitu. Mau nyanyi di sini tetap hancur suaranya. Iya, gua setuju. Maksud gua oke, berbakat atau enggak itu udah final lah gitu. Kita itu nggak terlalu perlu skill yang besar lah untuk menentukan itu. Nah, ini persoalannya margin bakat ini. Iya, lu lihat nih ada 100 orang nih ya main bola gitu ya. Itu udah bisa main semua. Gimana lu menilainya gitu loh maksud gua. Kalau itu faktor lain yang berbicara. Contoh fighting spiritnya seperti apa, visinya seperti apa. Lu bisa punya bakat bermain, belum tentu lu punya visi. Dan belum tahu pemainnya tak sadar bakatnya di situ kan. Kayak kasusnya Busquets sama Inzaghi. Mungkin mereka juga nggak tahu dari lahir. Oh, kayaknya gue cocok penyerang atau kayaknya kok deep lying playmaker. Itu kan artinya mata pelatihnya jadi esensial yang menentukan gitu. Itu yang bahasanya Koci luck. Iya. Kan kebetulan aja. Kebetulan dapat pelatih. Pelatih yang bisa benar. Iya, gitu. Itu kan kebetulan. Itu berapa kalau untuk di Indonesia ini anak-anak di Indonesia bermain ini dia berharap luck sebesar apa untuk dia berharap luck dan peluangnya kecil. Enggak usah jauh-jauh lari. Kita punya proyek KKS yang kita jalanin hampir 2 tahun. Iya kan? Dari 1.000-2.000 pemain pelan-pelan kita lihat. Yang kebetulan pada saat hari H di mana tanggung jawabku untuk pilih pemain, itu mungkin ada yang bagus tapi di hari itu lagi jelek mainnya.
Iya kan? Dan itu luck-nya 17-18 pemain yang gue pilih sama Abel yang akhirnya berangkat. Dan ternyata pilihan gue nggak salah karena perform, iya kan? Nggak ada yang bilang pilihan lu salah. Nggak, gue kasih tahu aja untuk para itu. Terus kita balik lagi, gue kan maunya cuma 3 orang yang dikirim. Akhirnya lu bilang ya mungkin 5-6 orang, cuma Pak Bos maunya 8. Iya. Nah, Pak Bambang Pacul ya. Itu kan luck-nya dari 2, 3, 4 orang yang gak gue pilih. Iya. Jadi somehow ada lah. Jadi jangan kaget nanti kalau yang kepilih atau yang bisa lolos ke pro itu bukan pemain yang kita pilih dari awal, tapi yang justru yang untuk melengkapi. Iya. Ya itu yang faktor yang kita nggak bisa tahu soal perkembangan fighting spirit ini. Lu kalau bertahan makin lama, lu pasti punya bakat. Iya. Kan makin lama lu bertahan, lu pasti punya bakat. Kita bisa simpulkan kayak gitu kan. Nah di level tertentu, luck ini sangat menentukan. Lu punya mata yang jeli nggak ngelihat lu sebesar itu bakat lu gitu.